Halo, Ibu. Direktur, ini adalah 5 kandidat elit yang dipilih almarhum untuk Anda. Hari ini Anda harus memilih satu. Silakan sebagai host. Aku bisa main saham sejak usia 4 tahun, baca laporan keuangan sejak 3 tahun. Aku jenius matematika, bisa berbicara 8 bahasa. Aku berani makan Thai. Biar dia makan dulu baru datang. Direktur, demi almarhum, pilihlah seorang penerus. Aku tidak suka anak-anak. Kalau hari ini Anda tidak memilih seorang anak, Anda tidak akan mendapat 10% saham tersisa. Apa Anda tega? Melihat Jerry Paya Aya Anda jatuh ke tanggon paman Anda? Ayo pergi. Mau kemana? Dia saja. Urus prosedur adopsinya. Direktur Lin sudah datang. Cepat cari cara turun. Aku mau turun. Cepat keluarkan aku. Kamu tidak apa-apa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Terlalu berbahaya. Aku juga tidak mau jadi anakmu. Direktur Lin, anak itu kabur. Jangan pergi. Permen lollipop ini hancur karena menyelamatkanmu. Kamu harus ganti. Lepaskan. Nak, di mana orang tuamu? Kami sudah telepon polisi. Jangan cekat. Aku tidak punya orang tua. Aku ajak kamu transaksi. Setiap bulan aku kasih 1 juta. Ditambah 10% saham Brooklyn. Syaratnya, kamu jadi anakku. Ada permen lollipop? Aku kasih kamu 1 truk permen lollipop. Ibu di atas, terimalah sujud anakmu. Bangun. Ayo. Suruh orang periksa apa yang terjadi. Pulang ke rumah dulu. Kamu pulang dulu. Aku mau kemana? Hari pertama diadopsi langsung dibuang? Aku tidak izinkan. Ibu, ban depan mobilmu kurang angin. Kalau lebih dari 60 km per jam, tidak hanya berguncang tapi juga bisa terbalik. Direktur, itu suara anak tadi. Tapi di sekitar sini tidak ada orang. Di mana dia? Mobil ini ada yang utak-atik. Banyak bagian yang bermasalah. Baut sunroof bermasalah. Rem blong. Untung ada aku untuk ibu. Anak jenius bengkel mobil. 5 menit membuat mobilnya seperti baru. Kamu terus berada di atap mobil. Tidur di atap mobil paling nyaman. Bagaimana kamu naik ke sana? Bagi saya, ini mudah sekali. Ini rahasia saya. Cepat turun. Kenapa kamu mengikuti saya? Karena aku ingin tinggal bersama ibu. Aku tidak suka anak-anak, tidak akan tinggal bersamamu. Tapi kamu ibuku, kita harus tinggal bersama. Lihatlah aku kecil begini, kalau diganggu orang gimana? Tolong terima aku, ibu. Kalau mengganggu, aku akan segera mengusirmu. Aku sangat berguna, tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Ibu, aku bukakan pintu untukmu. Salah? Tidak ada soal yang tidak bisa kujawab. Gembok ini hanya bisa dibuka pemilik rumah. Aku anak ibu, juga pemilik rumah. Gembok ini chipnya rusak ya? Berani menghalangi tuan pulau. Ganti nama jadi kecerdasan buatan tolol saja. Aku akan ekspos di Xiaolf Shu. Ibu, aku tidak pakai tenaga. Ini kualitasnya jelek, ibu. Aku pulang, ganti pintu anti peluru untukmu. Cari orang untuk memperbaikinya. Ya. Bel. Hidungmu terbentur, mana bisa mencium bau. Bibi bersih-bersih setiap hari. Siapa namamu? Ibu dengarkan, akulah orang paling pintar sejagat raya.
Peringkat 1 daftar Robs untuk balita, usia 3 tahun main saham. Untung terus, usia 4 tahun lulusan terbaik Nan Siang. Bisa segalanya, tahu segalanya. Genius Huang Fuchen. Sekarang kamu anakku, aku Margalin. Sekarang namanya Lin Yu Niu. Niu. Aku Huang Fuchen, Tuan Pulau Xiaoyao. Seumur hidup aku tidak akan pakai nama bodoh Nyonya. Lin Yu Niu, aku mau keluar sebentar. Kamu diam di rumah saja. Permen Lollipop. Yes, sir, yes. Niu jamin tugas selesai. Ini Raken Tian Kendeku, aku Nyonyo. Aku Huang Fuchen. Susah payah dapat ibu, kenapa banyak yang mau celakakan dia? Tuan Pulau. Hormat pada Tuan Pula Niu. Kalian semua dengar, aku akan melemparkan kalian ke laut. Untuk dimakan hiu besar, supaya tidak ada yang tahu namaku Nyonyo. Tuan Pulau, lahatlah, Nyo Chi Chong Tian, Nyo Gao Mata. Nyo by Clash, Nyo Yang Barani. Tidak takut kesulitan, nama Niu ini. Dilahirkan khusus untukmu. Sangga. Kapan kamu pulang ke pulau? Aku tidak mau pulang, sekarang aku sudah punya ibu. Jadi anak ibu itu enak, punya banyak uang. Dan permen lollipop yang tidak habis-habis. Barang-barang ini. Bukankah kamu bisa dapat sebanyak yang kamu mau? Ibu juga bilang akan memberiku 10% saham Lin. Itu benar-benar 10% saham. Kepalama. Apa ada masalah? Tuan Pulau sejak kecil ingin punya ibu. Jangan bicara lagi, tapi... Segera kembali ke kepulauanku, aku ingin kerang yang bisa menyemburkan pelangi. Siput yang bisa menyanyikan long brave, dan koral yang bisa jadi Wi-Fi hotspot sebagai hadiah untuk ibuku. Kalau tidak bisa menemukannya, kalian bisa pergi jadi tetangga Patrick Star. Kamu selidiki tentang ibuku, apa yang dia suka. Dan siapa penjahat besar di sekitarnya yang ingin menyakitinya. Ya. Nyonya Lin, yang master menghancurkan barang antik di rumah. Hanker Leber. Tidak mahal, biarkan dia menghancurkan sesukanya. Kecelakaan hari ini sudah diselidiki. Itu anak pamanmu. Dia yang menghalangimu mewarisi 10% saham sisanya. Diam-diam bersekongkol dengan pemegang saham, ingin mencaplok bisnis keluarga Lin. Sudah saatnya menghadapi si bodoh sepupu ini. Yang baru datang. Siapa sih? Siapa sih? Sudah lihat siapa aku? Lin Qingyu. Kamu gila apa? Bodoh, caramu terlalu jelas. Aku. Apa yang bisa kamu lakukan kalau tahu? Anak yang mau diadopsi olehmu. Datang satu, aku usir satu, seumur hidupmu. Kamu tidak akan bisa mewarisi Lin. Tanah di barat kota, anggap saja sebagai permintaan maafmu. Harga untuk melanggar batas berikutnya tidak akan bisa kamu bayar. Perci. Wanita tanpa ayah dan ibu. Rapat direksi 3 hari lagi, aku ingin kamu berlutut memohon padaku. Lin Qingyu, Ketua Dewan Direksi Grup Lin saat ini. Sebelum usia 18 tahun, polos dan romantis. Ternyata mama suka minum teh susu ya. Setelah orang tua meninggal, menjadi dingin dan kejam. Dia berencana mencari anak bodoh yang mudah dikontrol. Dan tidak punya latar belakang untuk mendapatkan saham. 10% di tangan grup Lin. Tuan Pulau,
Menurutku wanita ini hanya memikirkan keuntungan. Paradiular, terlalu berbahayakan. Mama suka anak bodoh. Ini agak sulit ya. Tidak sulit, tidak sulit. Aku tahu, kamu ingin memuji akting Tuan Pulau yang luar biasa. Betul-betul, Anda cukup bermain alami saja. Oh ya, bawahan juga menemukan. Nyonya Lim baru saja pergi ke klub Wang Emma. Mencari seorang pria, katanya pria itu punya beberapa kekasih. Astaga, jangan-jangan mama ini tipe polos yang gampang tertipu cinta. Ini tidak bol, opersai penyelamatan mama, mulai sekarang. Naomi Lin, apakah perlu memberitahu One Direction lebih awal tentang sudah ada ahli waris? Terlalu cepat terbuka, hanya akan memberi mereka kesempatan. Mama, kiki kepada. Apa? Aku masih ada urusan perusahaan, tidak ada waktu untuk main-main. Mama tunggu, aku benar-benar terluka sampai berdarah loh. Kalau tidak percaya lihat. Mama pulangnya terlalu lambat, lukanya sudah sembuh. Mama jangan buru-buru, yang akan aku katakan selanjutnya. Sangat penting, Mama harus dengar baik-baik, catat ya. Sebentar aku akan periksa. Aku hanya memberi waktu 5 menit. Baik. Hari ini pelajaran pertama anti pria brengsek, panduan mengenali. Perilaku pewa pria, ketika dia bilang sifatmu tidak baik. Apa artinya? Artinya dia ingin memanipulasimu. Dan ingin mengubahmu, bilang kamu egois. Artinya dia tidak bisa mengambil keuntungan, bilang kamu kuat sebenarnya. Dia tidak mampu mengendalikanmu. Siapa yang mengajarimu ini semua? Aku jenius, belajar sendiri. Jadi, Kalau Mama tertipu pria brengsek, uang Mama akan diambil. Untuk menghidupi banyak wanita, truk permenku. Langsung jadi sepeda sewaan. Hanya Mama yang terbaik, anak tanpa Mama seperti rumput. Kalau Mama dicuci otak, perusahaan dan uang akan habis ditipu. Niu-niu baik untukmu. baik untukku. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Pak Lin, ada yang mencari. Suruh dia buat janji dulu. Mama. Penghibur paling imut di dunia, ahli permen lollipop level 10. Ditambah radar anti-playboy nomor 1 di internet. Anak yang pintar dan cerdas seperti aku juga harus buat janji? Kenapa kamu datang? Mama, ada yang menguping pembicaraan kita. Kita sudah periksa, kok masih banyak lagi? Tingkatkan pengamanan. Ya, Bagaimana kamu menemukan penyadap ini? Mama maksa telinga Castle yang menggiping ini. Mereka sembunyinya terlalu jelek. Niu-niu bisa temukan dengan mata tertutup. Tim profesional periksa 3 kali, dia sekali langsung ketemu semua. Tidak seperti orang biasa. Kamu datang ke kantor untuk apa? Aku datang untuk mengantar susu teh untuk Mama. Mama coba dulu, ini niu-niu. Buatkan khusus untuk Mama. Kamu bisa bikin susu teh? Tidak ada yang tidak bisa niu-niu lakukan di dunia ini. Aku adalah karya terbaik Nua. Apa ini? Mama ini mutiara, sudah lama. Tidak minum susu teh sampai lupa rasanya mutiara? Kamu berbohong. Ini sebenarnya pil obat dari ginseng liar berumur 1000 tahun. Ketahuan sama Mama. Ginseng liar. Maksudmu susu teh ini terbuat dari ginseng liar? Mama tidak suka? Aku masih punya. Ini dari bunga salju Gunung Tian Shan. Ini dari cordyceps, ini dari bunga emas daun giok. Ini susu teh lezat level SSS yang dikembangkan sendiri oleh kepala pulau. Mama coba semuanya.
Maksudmu semua susu teh ini terbuat dari bahan obat? Yang terbaik dari yang terbaik. Tuan kecil, aku juga ingin minum susu teh, banyak sekali. Direktur juga tidak bisa habiskan, beri aku segelas dong. Tidak bol, ini aku buat untuk mama, hanya untuk mama. Kalau mau minum, kamu minum yang ini saja, kamu kan tidak sakit? Sakit. Mama terlalu lama berada di lingkungan beracun. Keracunan sudah parah, tapi jangan khawatir, aku bisa obati. Laporan medisku selalu normal. Mataku adalah penggaris, kalau mama tidak percaya. Bisa periksa ke rumah sakit loh. Aku sekarang mau bantu mama cari bahan obat untuk direbus. Jangan lupa awasi mama sampai habis minum susu tehnya. Direktur, ini. Jadwalkan aku untuk pemeriksaan menyeluruh. Baik, Direktur. Tubuh Anda terlihat sehat, tapi sebenarnya organ dalam sudah mulai rusak. Anda mungkin hanya punya waktu 1 bulan lagi. 1 bulan? Kamu ngapain? Mama pulang, ayo coba ramuan langka yang mama rebus. Minum 3 kali dijamin sembuh total. OBQ. Lupakan obatnya, aku akan membalut lukamu. Tangannya sakit? Aku akan panggil dokter keluarga. Kalau mama tiup-tiup nggak akan sakit lagi. Tiup-tiup. Seperti ini. Sudah, masih sakit? Mama itu dukun ajaib, cuma ditiup-tiup langsung nggak sakit lagi. Bodoh. Mama orang pertama yang bilang aku bodoh, juga orang pertama yang meniup-niup lukaku. Niu-niu suka mama, mama jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan dan melindungi mama. Tenang saja. Mama juga akan melindungimu. APA? Aku akan mengatur semuanya untukmu. Mama kenapa? Aneh banget. Pengacara Huang, aku mau buat wasiat. Semua hartaku akan kuwariskan untuk anakku. Lin Niu Niu. Kalau saham Lin Group, Aku akan ambil kembali semuanya. Untuk Niu Niu. Ayah, perempuan Lin Qingyu itu. Kok belum datang juga? Sang kekerlayuan, membuat banyak pemegang saham. Hanya menunggu dia seorang. Orang seperti ini pantas. memimpin Lin Group, Kalau menurut paman, siapa yang pantas? Lin Qingyu. kamu belum mengadopsi anak, menurut notaris keluarga. Tanpa ahli waris, 10% saham tambahanmu harus diserahkan untuk dibagi melalui voting Dewan Direksi. Kalian tidak tahu alasan aku belum mengadopsi anak? Apa maksudmu? Kamu tidak bisa mengadopsi anak. Bukankah ini kesalahanmu sendiri? Kamu terlahir dengan nasib sial, bahkan orang tuamu pun mati karena ulahmu. Siapa yang mau jadi anakmu? Direktur utama. Lihatlah, lihatlah, sifatmu ini benar-benar harus dikendalikan. Hanya dengan beberapa kata saja kamu bisa marah seperti ini, benar-benar tidak ada. Wibawa seorang pemimpin. Paman juga sudah pikun. Seorang wanita, bagaimana bisa mewarisi Lin Group? Benar. Wanita seharusnya di rumah, melahirkan dan mengurus anak. Irisan besar. Harus diputuskan oleh kami para pria. Lagi pula dia belum mengadopsi anak, tidak berhak mewarisi. Sisa 10% saham. Benarkah? Tapi sayangnya, harapanmu pupus. Anakku, Lin Niu Niu. Pemimpin pulau, tidak baik. Sudah besar, masih ceroboh. Pemimpin pulau, ibumu diintimidasi oleh Dewan Direksi Lin Group. Orang-orang tua itu. Bagaimana, mereka tidak ingin hidup? Berani mengganggu ibuku. Cepat kumpulkan prajurit pulau, ikut aku menyelamatkan ibu. Baik.
APA. Bukannya aku menyuruhmu untuk menyingkirkan semua anak? Bagaimana bisa dia mengadopsi? Ayah, aku juga tidak tahu. Hari itu aku jelas-jelas merancang kecelakaan. Untuk menakuti anak itu. Tidak ada gunanya. Sekarang aku masih pemegang saham terbanyak. Tetap menjabat sebagai direktur utama. Siapa lagi yang berkeberatan? Bisa dapat sisa saham, tapi tidak bisa jadi direktur utama. Mari, lihat rekam medismu sendiri. Kamu hanya punya waktu 1 bulan lagi. Orang yang hampir mati. Bagaimana bisa mewarisi Lin Group? Meski hanya 1 bulan, aku akan mengatur Lin Group. Tidak akan membiarkan Lin Group jatuh ke tangan orang jahat. Xiao Yu, dengan kondisi kesehatanmu sekarang, Bagaimana bisa menopang Lin Group? apakah kamu ingin melihat orang tuamu? Usaha keras mereka hancur di tanganmu? Bicara soal itu, mereka benar-benar sial. Tidak hanya mati karena ulahmu. Bahkan usaha terakhir mereka hancur karena kamu. Kasihan. Lagi. Jangan marah, racun ini semakin marah semakin cepat menyebar. Begitu racun menyerang jantung, hanya bisa berbaring di rumah. Menjadi vegetatif, kamu mati dalam 1 bulan. Gimana dengan perusahaan? Kita nggak ada waktu buat main-main sama kamu. Sakit ya? Cepat turun jabatan dan pergi berobat, dengar enggak? Cepat tanda tangani surat pengalihan saham ini. Berhasil. Nah, gitu dong. Serahkan Lin Group ke paman, tenang aja. Kamu kan lagi sakit. Pulang aja sana, tunggu ajal. Kamu kan nggak punya keluarga. Mati pun nggak ada yang nguburin. Bawa surat diagnosa ini. Periksa lagi ke rumah sakit, siapa tahu bisa nambah umur 2 bulan. Masih ketawa? Awas ya. Niu. Ini bukan tempat buat kamu. Pulang. Lagi nyariin kamu, nggak tahu kemana. Malah dateng sendiri. Jasar. Aku yang urus sendiri. Pemimpin, hati-hati ya. Dasar keparat bodoh dan jahat. Ganggu aku. Sekarang masih bela dia juga? Gini caramu ngajarin anak? Kasar banget. Etika keluarga Lin mana? Berani-beraninya sebut etika keluarga Lin. Kacau banget. Penggawal. Giliran kalian nih. Sekarang, Prots Terrace juga percuma. Surat pengalihan sudah ditandatangani, ini fakta yang nggak bisa diubah. Tanpa persetujuan Lin Nyonya. Surat pengalihan saham ini nggak sah. Ini kan kamu paksa ibu aku tanda tangani. Papa, kenapa Papa? Cuma disentil dikit aja, langsung pingsan. Tenang Bu, aku tahu batasannya. Kepalanya nggak sampai pecah kok. Pengecut. Lain kali ketemu kakek Niu, ingat minggir. Kalian tunggu saja. Sekarang kalian udah lihat anakku. Aku lanjut jadi direktur utama. Ada yang keberatan? Enggak berani. Ibu. Tadi permen lollipop petir kuasaku, keren gak? 2 penjahat itu kabur kayak tikus. Keren. Direktur, kondisi Anda mungkin nggak sampai sebulan lagi. Hal ini, jangan sampai ada yang tahu. Si kecil juga nggak dikasih tahu. Penyakit Anda kan dia yang nemuin. Saya tahu. Dia ada caranya. Dia masih kecil. Aku akan atur semuanya untuknya. Direktur, akhirnya kita dapat janji. Master Hua, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Aku akan segera ke sana. Bukankah ini rumah cucu muridku? Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Aku ada urusan. Tunggu di sini. Baik.
Deny it, nay demo. Tampak tenang. Tapi sebenarnya sudah kacau, sepertinya. Keracunan. Ya, keracunan. Tahukah kau racun apa dan bagaimana menawarnya? Tian Kendo Kau. Kau ternyata terkena racun ini. Racun ini, bahkan aku pun tak bisa menanganinya, apalagi Hua Tuo hidup kembali. Sulit untuk diselamatkan. Apakah di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan direktur? Mungkin hanya satu orang yang bisa mencoba. Yaitu guru leluhurku. Pemilik Pulau Xiaoyao. Pemilik Pulau Xiaoyao. Siapa? Siapa yang menghinaku? Berani sekali menghina aku, pemilik Pulau Xiaoyao. Kalau kutangkap, akan kulempar ke laut untuk dimakan hiu. Bosan sekali. Kapan ibu keluar? Kau mengenalnya? Agak familiar. Guru leluhurku bukan sembarang orang bisa kenal. Dia berwibawa seperti dewa. Dewasa dan tenang. Kelensi. Sayal, aku akan minta ibu belikan 1000 kelinci. Berapa biaya untuk memintanya mengobatiku? Guru leluhurku sudah melampaui urusan duniawi. Tidak terikat materi, tanpa keinginan. Icon. Dibakar atau dikukus ya? Lepar sekelai. Ibu belum keluar juga? Aku harus cari ibu. Memintanya turun gunung mungkin lebih sulit dari naik ke langit. Harapan terbesar ke dalam hidup ini adalah Bisa melihat guru leluhurku sekali lagi. Ibu, anakmu yang pintar dan lucu ini akan mati kelaparan. Guru leluhur. Cucu murid generasi ku 37 memberi hormat. Kau tidak seimbang? Memberi hormat seperti ini. Bukan tahun baru, aku tidak punya angpau. Niu-niu, jangan kurang ajar. Kalau kamu berani bocorin identitas gue, lain kali gue suruh adik seperguruan gue. Latihan tusuk jarum pakai kamu. Anda baru aja ketemu begawan. Boleh tanya begawan ada di mana? Masa sih? Begini, setiap kali kami sebut nama begawan, Wajib melakukan sujud penghormatan. Wahai begawan. Kalian. Benar-benar punya aturan yang ketat banget ya. Tolong kasih tahu ciri-ciri fisik begawan. Aku akan kirim orang untuk mencarinya. jangan-jangan, ini rahasia langit, gak boleh bocorin. Tapi tenang aja, Penyakit Anda sebentar lagi pasti sembuh. Ayo pergi, ayo. Tapi apaan? Jangan banyak bacot, ayo pergi. dasar bikin deg-degan. Shifu, kenapa heboh banget? Icon koi terbesar di kolom kita. Hailang, apa katamu? Koi kesayanganku hilang. Shifu, Penyakit mama udah gak bisa ditunda lagi. Tinggal butuh satu bahan lagi, Yin Feng Huo Chao. Kayaknya adik seperguruanku masih punya. 1 batang. Gue telepon dia dulu. Direktur, ada kabar. Kami sudah investigasi Pulau Xiaoyao punya 3 pemimpin. Yang ketiga adalah seorang sesepuh berambut perak. Kakek kepala suku, rambut putihmu ini kapan dicukur? Udah tua. Mau gaya-gayaan, mic-nya ketutupan. GA Kitchen. Suruh adik seperguruan gue angkat telepon. Yang kedua, adalah pria tampan bermata heterokromia. Katanya, Tampangnya langsung bisa debut jadi idol. Pria bermata heterokromia? adik seperguruan. Diculik kucing Persia, jangan sehari-hari cosplay bule buat. Ngelabuhi cewek. Kami sama sekali gak bisa dapat info apapun tentang dia. TAPI.
kami udah kirim orang buat minta bantuan ke pemilik pulau kedua. Aku baik-baik aja akhir-akhir ini, udah gendut tambah tinggi. Dan udah ketemu Mama. Investigasi lanjut, jangan ada yang terlewat. Siap, Direktur. Jangan-jangan lo mau ngincer tanaman obat gue lagi? Adik seperguruan. Rebus Sub. Tenang saja, setelah supnya habis, ampasnya akan kukembalikan padamu. Tidak boleh. Terakhir kali, kau mencuri salju gunung Tianshan milikku. Untuk memberi makan kelinci. Dan sebelumnya, kau mengambil ginsengku. Untuk membuat teh susu. Kali ini masih mau gratisan lagi? Kau pikir aku buka toko obat? Kalau tidak diberi, aku akan menyiarkan ke seluruh kepulauan bahwa kau menangis karena makan pedas tengah malam. Lalu minum susu 3 ton untuk menghilangkan pedasnya. Berani kau siarkan? Kalau berani, aku akan mengukir di tulisan bahwa kau mengompol sampai menggambar peta saat umur 3 tahun. Lalu menaruhnya di tengah pulau. Adik seperguruan, kau benar-benar kejam. Kalau ibu kutayada, aku akan jadi anak yatim. Setiap hari aku akan datang ke pulaumu untuk meratap, dan memberitahu semua orang bahwa kau menyiksa anak-anak. Ada orang yang butuh obat ini untuk menyembuhkan penyakit, tidak bisa diberikan untuk kesehatan ibumu. Lupakan saja niatmu itu. Ibuku juga butuh ini untuk menyelamatkan nyawa. Kenapa kau mengangkat kerang laut? Untuk menelepon. Mau telepon siapa? Kau masih punya keluarga lain? Dia penjahat besar. Nanti aku akan lempar dia ke laut untuk dimakan hiu. Ibu, jangan takut. Aku tidak akan melakukan itu padamu. Aku akan buatkan teh susu rasa baru untukmu. Data dia benar-benar tidak ada masalah? Benar, Direktur. Data Tuan Muda sama sekali tidak bermasalah. Itu justru masalah terbesarnya. Sempatkan untuk memeriksanya lagi. Baik. Tapi, yang paling mendesak sekarang adalah menemukan pemilik pulau. Untuk mengobati penyakit Anda. Pemilik Pulau Xiaoyao. Ya, aku telah menyelidiki. Apa yang sedang dicari Lin Qingyu? Pemilik pulau apa? Pasti dia ingin menetralkan racun dalam tubuhnya. Dengan cara apapun, jangan biarkan mereka menemukannya. Ayah Jian Kamara. Baru saja keluar dari rumah sakit, mana bisa mikir. Bocah sialan ini memukulku sampai gegar otak. Jika Lin Qingyu berhasil menetralkan racunnya, ditambah dengan anak sialan yang sudah mati itu, Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan Lin Group. mereka mencari pemilik pulau. Kalau begitu, kita harus cari cara. Untuk membawa pemilik pulau ke hadapan mereka. Kamu cari siapa? Aku adalah pemilik Pulau Xiaoyao. Jia Peusen, itu namaku. APA? Tahu pemilik Pulau Xiaoyao? Lalu siapa aku? Dahimu gelap, tenaga dalammu lemah, ini pertanda keracunan. Kalau begitu, tahukah Anda racun apa yang ada dalam tubuhku? Biar aku masuk lihat lebih dekat, baru bisa tentukan. Racun apa yang kau derita? Silakan masuk. Ibu. Dia bukan ketua Pulau Xiaoyao. Dia penipu ulung. Xiaolin, ini ketua pulau yang kami temukan. Di dekat Pulau Xiaoyao. Kau Karakinan. Tian Kendo kau. Di dunia ini, hanya aku. Ketua Pulau Syria yang bisa mengobati. Kalau tak percaya, aku pergi saja. Ketua, jangan marah. Anak kecil tidak mengerti. Silakan masuk. Ibu suruh dia pergi. Dia penipu. Percayalah padaku. Lin Yunyu, aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main lagi. Kau tega membentakku karena si penipu? Aku tidak akan pernah mau ngobrol lagi denganmu. Tuan Muda. Tenang, dia tidak akan pergi jauh. Silakan masuk. Ibu jahat. Tidak percaya pada aku yang pintar dan cerdik. Aku bangun pagi-pagi buatkanmu bubble tea. Aku kesal banget. Aku tidak akan maafin kamu, kecuali kau belikan 1 truk lollipop, baru aku maafin. Mau makan lollipop super enak? Kata ibu tidak boleh makan barang dari orang tak dikenal. Apalagi dari orang jahat sepertimu. Kalau dilihat dari silsilah, aku ini pamanmu. Lollipop yang dibeli paman untukmu. Cepat makan. Musang memberi salam pada ayam, pasti ada niat jahat. Ya sudah, Bubble tea ini punyamu kan? aku haus. Boleh minum sedikit?
Kinyama? Langsung minum aja? Ini buat ibuku. Aku tidak mau kasih dia minum lagi. Tapi tidak boleh dikasih ke orang jahat sepertimu. Aku minum sendiri. Kita sudah atur ketua pulau palsu untuk meracuni. Kali ini Lin Qingyu pasti tewas. Aku akan mengeluarkan racunnya dengan akupunktur. Agak sakit, coba tahan. Sekarang Niu Niu seharusnya sudah tidak marah. Coba cari dia dan bawa pulang. Siap, Direktur. Apa ini? Ini obat rahasia penawar racun yang aku buat sendiri. Titik akupuntur terakhir. Setelah jarum ini, kamu bisa bersaudara dengan Raja Kematian. Tidak, maksudku panjang umur. Ada apa? Hei kamu, Tuan Pulau, tolong lihat anakku kenapa. Apa yang kamu ragukan? aku. Anak-anak suka main dan tidur. Dia akan baik-baik saja setelah tidur, dibandingkan dia. Gejalamu lebih parah, aku akan obati kamu dulu. Aku baik-baik saja. Tolong selamatkan anakku dulu. Kamu bahkan tidak bisa memegang jarum dengan stabil. Bocah sialan, kalau sudah datang sendiri, jangan salahkan aku. Berhenti. Pemain profesional pembongkar penipuan datang. Bukankah ini peringkat nomor 1 penipu ulung? Guru Jia? Luka terakhir waktu dikejar-kejar, sudah sembuh belum? Kamu memfitnah. Kamu siapa? Kulihat dahimu gelap, maksudku berseri-seri. Biarkan aku yang tampan ini memeriksa nadimu. Ini namanya metode diagnosa, sujud menyembah. Teknik rahasia eksklusif. Sial, ini sindrom putri tidur, bisa meninggal. Dalam tidur tanpa disadari. Bagaimana dia bisa keracunan begini? Tanyakan padanya. Aku Tuan Pulau Xiaoya yang terhormat, tidak akan melakukan hal hina seperti meracuni. Dia Tuan Pulau Xiaoyao? Jangan-jangan senior tidak memberitahu CEO wanita dingin. Identitas aslinya? Bagaimana? Dengan nama pelaku, takut kan? Sudah cukup, aku malas membongkarmu, berikan obatnya. Aku tidak meracuni, aku selalu di sini, sama sekali. Tidak kontak dengan anak ini. Kalau bukan kamu, pergi. Kamu. Misi meracuni sudah selesai. Kalau tetap di sini bisa ketahuan, lebih baik pergi. Kamu tunggu saja. Dia palsu. Lalu kamu siapa? Aku kakaknya. Bagaimana buktinya? Bocah bodoh ini, apa begitu melihatmu langsung bilang dia? Umur 3 tahun sudah bisa main saham, umur 4 tahun lulus dari Nansiang. Juara pertama di daftar bayi robus. Direktur utama, semuanya cocok. Ada apa cara untuk menyelamatkannya? Kamu akhir-akhir ini, apakah punya musuh? Keluarga Lin Decang. Aku akan ambil penawarnya. Tunggu. Aku ikut denganmu. Xiao Yu, datang saja, bawa-bawa barang lagi. Serahkan penawar Niu Niu. Lin Qingyu, kamu pergi dari sini. Astaga. Tidak. Kamu ngapain sih? Penawarnya, sekarang. Penawar APA? Kalau berani pura-pura bodoh lagi, aku patahkan kaki anakmu. Jangan, aku kasih. Ini dia. Kesempatan terakhir, kalau berani menyakiti Niu Niu lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian.
Cepat selamatkan Niu Niu. Bos wanita. Minta dirawat. Lin Xinghua, kamu hila. Jangan teriak, menurut perhitungan waktu. Jia Peusen seharusnya sudah berhasil. Biarkan gadis brengsek ini sombong sekali lagi, ayah lenganku sakit. Pergi-pergilah, cepat pergi, pergi berobat. Kenapa dia belum bangun? Penjahat, aku pukul sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Coba kamu lihat dulu, siapa aku? Adik junior, kenapa kamu datang? Pakai lensa kontak lagi. Seperti merak, aku hampir tidak mengenalmu. Kamu adik juniornya? Di kampung halamanku, ranking berdasarkan kemampuan, aku lebih hebat darinya. Jadi aku kakak seniornya. Iya, kita hitung sendiri-sendiri. Bangun, ayo makan. Maken? Tapi sekarang bukan waktunya makan. Mama sedang membujukmu, di kebanyakan keluarga. Kalau mama memanggil untuk makan, berarti sedang memberi anak kesempatan untuk turun. Aku tidak mau makan, Mama, karena si pembohong marahin aku. Hatiku lebih hancur daripada serpihan permen lollipop. Mamamu tadi demi kamu, bawa tongkat bisbol. Untuk memukul keluarga Lin Decang. Benarkah? Aku lapar terpaksa makan deh. Ayo pergi. Sekretaris bilang, anak usia 6 tahun. Butuh asupan sayuran 300 gram per hari. Ini tabel nutrisinya. Cara ibu membujuk seperti negosiasi akuisisi. Makan atau tidak? Makan. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Usap kepalaku. Sudah cukup. Usap kepala harus seperti mengelus kucing. Pur-pur. Kalian ibu dan anak aneh ya. Masih ada beberapa hidangan. Aku ambil dulu. Ibu. Kakiku, tidak ada sensasi. Tidak mungkin setelah minum teh susu buatanku. Racun tidak mungkin menyebar secepat itu. Aku lihat. Jarum kepala pulau palsu itu beracun, racun sudah menyebar. Sekarang bagian bawah tubuhmu sudah lumpuh. Kalau tidak segera diobati, akan lumpuh total. Aku lalai. Cepat berikan rumput Feng Huo Chao itu. Cepat netralkan racun ibu. Berikan sekarang. Apa? Feng Huo Xiao. Ini. Kenapa kamu tidak mau memberikannya? Ibuku juga butuh ini. Untuk netralkan racun, aku tidak main-main. Bukan begitu. Aku tidak peduli, berikan obatnya. Bukan aku tidak mau menolongnya, tapi Feng Huo Chao. Sudah kamu makan. APA? Kamu punya tubuh khusus, keracunan Sleeping Beauty. Hanya penawar tidak cukup, harus dikombinasi dengan Feng Huo Chao. Baru bisa netralkan racunmu. Siapa suruh kamu menyelamatkanku tanpa izinku? Anjing menggigit dudung pinya? Sekarang pasti belum dicerna. Aku akan muntahkan obatnya. Jangan melawan. Jangan khawatir, Hualau bilang. Masih ada yang bisa obati kakiku. Sudah kukirim orang cari dia. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Director Linda Kang. Tiba-tiba mengadakan rapat darurat pemegang saham, mengharuskan Anda hadir. Mereka pasti akan memanfaatkan kaki Anda. Memanggilku buru-buru ke perusahaan hanya untuk urusan kecil ini? Kamu begitu memperhatikan kehidupan pribadiku, lebih baik jelaskan. Soal penggelapan dana. Di kampung halamanku, ini bisa membuatmu dikirim ke Afrika jadi buruh kasar loh. Di sini pun, kamu akan ditangkap om-om pengawas. Asal kalian segera mengembalikan dananya. Aku sementara tidak akan memenjarakan kalian.
Aku kesini ingin memberitahumu. Meski aku cacat, aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian. Apalagi, aku sebenarnya tidak cacat. Kamu tidak cacat? Kalau tidak cacat, ngapain duduk di kursi roda? Apa aku harus melaporkan segala hal padamu? Jarum apa yang kamu suntikkan ke ibuku? Bahkan tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Apa kamu punya cara untuk membuatku langsung bisa berdiri? Ada sih. Tapi hanya 30 menit, dan setiap langkah akan terasa seperti menginjak pisau. Itu cukup untuk menghancurkan para sampah itu. Aku menyarankan kalian semua untuk berperilaku baik. Fokuslah pada keuntungan perusahaan Lin, bukan kehidupan pribadi direktur utama. Ini adalah semua pencapaianku. Siap menjadi direktur utama grup Lin, bisnis dalam dan luar negeri. Telah berkembang 247 item, pangsa pasar. Membesar 10 kali lipat. Ibuku benar-benar jenius bisnis. Fakta. Sulit disangkal. Kalau tahu diri. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat kalian kehilangan segalanya. Tadi sok jagoan, sekarang kenapa diam? Lepaskan. Turunkan aku. Dengan kami di sini, kamu tidak perlu memaksakan diri. Lagi pula mereka sedang melihat. Kamu ingin mereka tahu tentang kakimu? Direktur Lin, ini layanan darurat VIP. Percobaan pertama gratis, kedua diskon 20%. Mengejutkan bukan? Seru bukan? Kalau kamu gemetar lagi, aku akan membuatmu ikut lomba kursi roda. Mironglen, kenapa kamu mencuri kesempatanku jadi pahlawan? Bahkan menyelamatkan ibu sendiri. Ibu, minum air. Dahaga kan? Minumlah. Terima kasih. Ibu makan. Makan jeruk ini. Aku yang buka sendiri. Tidak usah, aku mau istirahat di kamar. Oke, aku gendong kamu masuk. Aku pakai kursi roda. Ronglin, kamu mau apa sih? Terus merebut pekerjaanku. Kakak seperguruan. Aku mau ngejar Nona Lin. Aku anggap kamu adik, kamu malah mau jadi ayahku? Mimpi kali dengan penampilanmu yang begini. Mau bersama ibuku? Tolong dong, kakak, bantu aku. Masa tega lihat adikmu hidup sendirian selamanya? Tidak boleh, di dunia ini tidak ada yang pantas untuk ibuku. Kakak seperguruan. Kita yang paling saling mengerti, mau ibumu. Cari pria brengsek yang tidak dikenal? Kalau ada ayah tiri. Nanti ada ibu tiri, tapi aku berbeda. Aku akan belikan 2 truk permen lollipop dan keripik pedas. Plus aku yang tanggung jawab soal vas berharga ketua suku yang kamu pecahkan. Deal. Tapi ada beberapa syarat. Katakan. Kalau kalian menikah, kamu yang masuk keluarga kami dan langsung obati ibuku. Wajar, tidak masalah, aku sudah suruh orang cari. Tanaman Feng Huo, sebentar lagi ada kabarnya. Baiklah, dengan kehadiran jenius seperti aku, jamin besok kalian bisa menikah. Nona Lin. Kamu mau pergi? Sekretaris Su bilang ada petunjuk soal kepala pulau, aku mau lihat. Tapi di luar hujan deras. Ramalan cuaca bilang cerah. Ramalan cuaca ini bagaimana sih? Nona Lin. Aku Su.
Aku mau cuci baju. Hujan deras begini. Cuci baju buat apa? Ini namanya rencana hujan Niu-Niu, buat ciptakan suasana romantis berdua. Kamu pikir kepala pulau kedua berhasil nembak tidak? Seharusnya berhasil. APA, kamu bilang tidak berani nembak, cuci baju sepanjang pagi? Pelan-pelan. Lalu aku pukul gong sepanjang pagi, buat apa? Buktikan aku bisa pukul? Sepertinya hanya dewa asmara jenius seperti aku yang turun tangan. Niu-Niu, ada apa? Ibu, ini dari adik seperguruanku untukmu. Ini adalah surat cinta yang dia tulis 30 tahun lalu. Dia jatuh sendepadamu pada pandangan pertama, sisa dan sepenuh hari. Lin Niu-Niu. Aku baru berusia 28 tahun. Kamu menyukaiku. Data tinggi badan 187, tapi sebenarnya hanya 184. Tampan. Tapi penglihatannya buruk, perlu pakai lensa kontak, cerewet dan berisi. Bisa mengobati, tapi kemampuannya biasa saja. Tapi untungnya dia mudah dikendalikan karena terlalu romantis. Lalu, Maaf, tidak tertarik. ternyata benar, cinta itu seperti mata kiriku yang penuh cinta. Mata kanan idiot. Nona Lin, aku masih punya rencana B. Mulai besok, aku akan berganti karakter setiap hari. Senin aku jadi dokter yang lembut. Selasa jadi tuan pulau yang galak. Lebih baik kamu obati dulu kecanduan aktingmu. Mama, aku mau pergi melihatnya. Adik seperguruanku ini sejak kecil belum pernah ditolak. Aku takut dia nekat. Kenapa? Ditolak terus mau lompat gedung? Kalau begitu cari tempat yang lebih tinggi, lompat dari sini. Sama seperti naik turun tangga. Tidak apa-apa. Meskipun kamu jelek. Sifatnya buruk. Suka overthinking, kemampuan mengobati biasa saja, dan tidak pandai bicara. Tapi, kamu punya aku, kakak seperguruan yang tampan, kaya, pintar, dan ganteng ini. Tidak bisa menghibur. Bisa diam tidak? Dihibur seperti ini saja tidak bisa, kamu memang sensitif. Jadi lebih tidak cocok untuk mamaku. Nona Lin, kamu tidak apa-apa? Aku akan bawa kamu ke tempat tidur dulu. Tutup mata. Sudah selesai, Mama? Mama, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku mau mandi. Tidak sengaja terbentur. Apakah racunnya sudah menyebar? Aku akan pijat-pijat. Agar racunnya menyebar lebih lambat. Kalau baju aku akan buatkan teh susu herbal untuk Mama. Bisa juga memperlambat penyebaran racun. Kamu bantu aku. Sudah, aku akan bantu dia buat teh susu. Penyakit Mama semakin parah. Apakah ada petunjuk tentang rumput Feng Huo yang kamu suruh orang cari? Rumput Castle, di mana kamu berada? 3 hari lagi, keluarga Cao akan memamerkan tanaman langka, Feng Huo Grass. Feng Huo Grass. Harga tertinggi yang menang,
silakan ikut lelang. Bukankah Feng Huo Grass sudah punah? Feng Hua Grass bisa menetralkan Raken Tian Kan Daudu. Si gadis itu pasti akan pergi meminta obat dari keluarga Cao. Kita harus pastikan dia tidak punya kesempatan untuk menetralkan racunnya. Keluarga Cao tidak menerima tamu, silakan pulang. Lin Niu Niu datang untuk meminta obat. Panggil kepala keluargamu, atau aku hancurkan pintu gerbangmu. Hancurkan pintu. Ini bidangmu kan? Kalian juga datang untuk Feng Huo Grass kan? Ikut aku masuk. Ayah. Kemarin muridku tidak sengaja mencampur 3 tanaman beracun. Dengan Feng Huo Grass. Dari 4 tanaman ini, Hanya 1 yang asli. Kalian yang ingin membeli. silakan pilih sendiri. Bagaimana? Kalian juga ingin membeli Feng Huo Grass? Aku sarankan kalian lupakan saja. Barang ini tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Hati-hati salah pilih. Si jenius seperti aku hanya perlu sekali lihat langsung tahu. Benarkan adik? Setengah lihat saja cukup. Yang kedua dari kiri. Pola daunnya seperti benang emas spiral. Akarnya memiliki 7 lingkaran. Aromanya seperti peppermint dicampur karamel. Pasti yang asli. Pak Tua, berikan yang ini pada kami. Kamu yakin? Aku pernah punya sebelumnya, mana mungkin tidak tahu. 2 orang ini benar-benar ahli memilih mutiara. Si tua bangka. Lebih baik langsung berikan padaku, atau besok. Keluarga Cao akan jadi puing. Ini tidak sesuai aturan. Berani merampok di depan kami, duta keadilan. Xiao Yu, pamanku ini. Kesehatannya semakin memburuk setiap hari, sangat butuh Feng Huo Grass ini. Antak pemilihan. Pertimbangkanlah usiaku yang sudah tua. Serahkan Feng Huo Grass ini padaku. Si tua bau, kelihatannya tubuhmu kuat seperti banteng. Mau memanipulasi ibuku? Obat apapun tidak akan mempan. Ini hutangmu. Aku malas bicara panjang lebar. Feng Huo Grass ini milikku. Terima kasih teman sudah mengirimkan Feng Huo Grass. Jangan terlalu senang. Lin King Yu dalam kondisi seperti ini. Makan obat dewa pun tidak akan berguna. Karena kalian berdua sudah memilih tanaman ini. Bayar dulu, akan kubungkus untuk kalian. Kalau begitu, maaf merepotkan Anda. Gesek kartu. Biarkan aku tunjukkan di depan ibu, biar dia tahu. Dia punya anak yang kaya raya. Biarkan aku pamer, dia istriku. Biarkan aku dapat poin plus. Gesek kartu, pakai punyaku. Punyaku tadi sudah aku suruh sekretaris Su. Transfer ke akun keluarga Cao. Ambil saja, semuanya untukmu. Shixiong ambil kartunya. Akhirnya menemukan rumput Feng Huo. Penyakit ibu bisa disembuhkan. Ditambah terapi akupunturku, tidak sampai 1/4 jam. Racunnya langsung bisa dinetralisir. Akhirnya, Sayangku si rumput kesel, aku tak pernah menyangka. Kau begitu menggemaskan. Tidak, rumput Feng Huo ini palsu. Berani sekali, berani menipu di depan kami berdua. Main curang. Seumur hidupku belum pernah ditipu. Aku akan kembali dan pukul dia sampai ompong. Rumahnya akan kuhancurkan. Direktur, sudah ketemu di mana Tuan Pulau Xiaoyao? baik, aku segera ke sana. Aku ada urusan mendesak, kita berpisah dulu. Nanti kita bertemu di rumah.
Jual obat palsu sampai ke tangan kami. Kau salah sasaran. Itu kan kalian sendiri yang pilih, apa hubungannya denganku? Apa di tengah jalan obatnya diganti? Kalian berani memukulku, kalian akan dicari oleh kamar dagang Hai Cheng. Aku beritahu, kalian tidak ingin lagi berbisnis. Cilot. Kalian yang tidak jujur malah menuduhku. Sudah kuberitahu kamar dagang, kalian berdua tunggu saja. Tempat ini sudah dikepung orang kami. Seekor semut pun tak bisa masuk, nyamuk pun tak bisa keluar. Cepat keluarkan rumput Feng Huo asli. Ibuku menunggu untuk menetralisir racun. Kami tidak punya waktu untukmu. Tuan Pulau Xiaoyao ada di keluarga Cao. Benar-benar nyata. Kalian sendiri yang pilih yang palsu, apa hubungannya denganku? Aku belum pernah lihat pembeli seperti kalian. Masih ngotot. Berbisnis harus jujur. Aku akan suruh Pulau Xiaoyao batalkan semua transaksi dengan keluarga Cao. Pulau Xiaoyao. Raja Permen Tongkat. Mata Aji, Membuswo. Baru sekarang aku mengenalimu, di mana kakek Niu? Cepat berikan rumput Feng Huo, kalau tidak... Cepat, cepat, ambilkan rumput Feng Huo, cepat. Ini asli, cepat selamatkan ibuku. Pergi. Direktur, akhirnya kita bisa bertemu. Pemilik Pulau Xiaoyao. Ini kesempatan terakhirku. Apa ini dirampok? Lao Cao, apakah Anda pernah bertemu pemilik Pulau Xiaoyao? Kamu tanya aku? Mereka baru saja merampas rumput Feng Huo dan memukuliku. Rumput Feng Huo dirampas oleh pemilik Pulau Xiaoyao. Lalu begitu, Anda tahu mana dia pergi? Aku mana tahu. Pinggangku yang tua ini. Rumput Feng Huo dirampas. Niu-Niu dan yang lain juga tidak mendapatkan obat. Director. Sekretaris Su, waktuku tidak banyak lagi. Bantu aku melakukan beberapa hal terakhir. Tentang Niu-Niu. Sekarang bisa menyembuhkan racun ibu. Ibu, semoga panjang umur. Niu-Niu akan lebih hebat saat besar nanti. Taklukkan pulau lain sebagai hadiah untuk ibu. Setelah aku menyembuhkan Nona Lin, dia akan mempertimbangkan untuk menikah denganku. Aku akhirnya akan punya istri. Kenapa ibu belum pulang? Seharusnya sudah pulang, aku telepon dulu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak ada yang mengangkat. Coba tanya Sekretaris Su. Sekretaris Su. Di mana ibuku? Tuan muda, direktur telah pergi. Apa katamu? Tuan muda. Sebelum pergi, direktur memberikan semua hartanya kepada Anda. Ini wasiat. Dia menyuruhku memberitahumu. Dia bukan ibu yang baik. Tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Sebagai seorang ibu, dia berharap Anda bisa menjaga tuan muda. Dia sedang apa ini? Mempersiapkan urusan pemakaman? Dia tahu dirinya sudah keracunan parah. Siapa bilang dia tidak bisa diselamatkan? Kita bisa menyelamatkannya. Rumput Feng Huo, kita sudah menemukannya. Bagaimana mungkin? Kalian berhasil merebut rumput Feng Huo kembali? Aku akan segera menelepon direktur utama. Tidak ada yang mengangkat. Kalau begitu, kamu tahu dia pergi kemana? Ayo kita cari. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Sudah terlambat, hanya ada satu cara.
Apa caranya? Buat dia kembali sendiri. Biarkan Lin Decang merebut perusahaan Lin. Pertama-tama, selamat datang kepada semua teman dari berbagai kalangan. Seperti yang kita tahu, Lin Ching Wesekerang tidak mampu mengelola perusahaan Lin. Mulai sekarang, aku yang akan menjabat sebagai direktur utama yang baru. Anakku hebat sekali. Benar-benar pertolongan dari langit. Nanti, kamu langsung saja memeluk kaki wartawan. Sudah hafal dialognya? Tenang, sejak usia 3 tahun aku sudah jadi bintang teater anak. Berdasarkan keputusan voting rapat pemegang saham, aku ditunjuk sebagai direktur utama baru perusahaan Lin. Baik, Voting pemegang saham? Mengapa tidak memberitahu pemegang saham terbesar perusahaan Lin? Mama, Niu sangat merindukanmu. Giliranku. Pergi. Lin Qingyu, kamu ternyata belum mati? Sangat kecewa? Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan Lin, hasil voting kalian. Aku punya hak veto. Orang sakit kok masih mau pamer? Cepat pulang, siap-siap urusan pemakaman saja. Xiao Yu, Paman hanya berharap tulus, kamu pulang dan beristirahat dengan baik. Lagi pula di usia muda, waktu hidupmu sudah tidak banyak. Tenang saja. Perusahaan Lin diserakan kepada Paman, lebih baik daripada diserakan kepada orang luar. Tidak perlu paman khawatir. Aku sudah menemukan wakil baru untuk mengelola perusahaan Lin. Setelah Niu dewasa, akan mewarisi perusahaan Lin sesuai wasiat. Kamu tidak mau menyerahkannya kepada kami, jangan lupa. Kami adalah keluarga. Setidaknya mereka tidak pernah menyakitiku. Sedangkan keluargaku, 10 tahun lalu sudah meracuniku dan berusaha membunuhku berkali-kali. Ternyata kamu tahu, ayah. Dia tahu pun bagaimana? Orang yang sebentar lagi mati. Mau balas dendam? Tunggu kehidupan berikutnya. Yang bisa menyembuhkan racunnya hanya pemimpin Pulau Xiaoyao. Dan bayangan pemimpin Pulau Xiaoyao. Kalian mungkin belum menemukannya. Pemimpin Pulau Xiaoyao, kami adalah. Kamu adalah pemimpin Pulau Xiaoyao. Tidak mungkin. Aku paling tidak suka orang yang mengurusi usiaku, dan juga racun ibuku adalah ulah kalian. Aku peringatkan kalian, aku sekarang sangat kuat. Aku tidak takut padamu. Butuh bantuan? Anakku. Kalian. Tidak apa, kalian akan bertemu di penjara. Aku sudah bilang. Jika ada kesempatan berikutnya, aku akan mengantar kalian sendiri ke sana. Bawa pergi. APA. Lepaskan aku, apa? Berobat. Racun ini terlalu mudah. Adik seperguruanku bisa menyembuhkannya. Aku akan membuatkan teh susu untuk ibu. Bagaimana cara menyembuhkannya? Lepas baju, lepas baju. Sisanya, kamu bantu aku. Aku akan mulai. Bukannya bilang suka padaku? Kenapa tidak berani menatapku? Kamu belum menjawabku. Bagaimana? Racunnya sudah hilang? Lihat dirimu seperti pengantin kecil. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu digoda. Ibu, kamu akhirnya sembuh. Sudah tidak apa-apa. Bagaimana perkembangan kalian?
Kita masing-masing punya sebutan, jangan sampai salah. Kakak seperguruan. Ya. Kalau tidak, kalian tunggu dulu, aku merasa sedikit. Aku baru saja mengizinkannya mengejarku saja.